Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok ini ingin menjelaskan tentang konseling psikologi analisis traksional. Kelompok kami terdiri dari Anindio, Anissa, Sheila, Abi, dan Cynthia, dan Muhammad Said. Ya, untuk pandangan teori akan dijelaskan oleh Cynthia. Baik, terima kasih untuk pandangan teori sendiri, yaitu analisis transaksional dimulai oleh Eric Berne. Ide analisis transaksional terutama berguna untuk membantu remaja memperbaiki hubungan mereka, yaitu untuk memahami prinsip-prinsip komunikasi yang efektif dan menghargai orang lain dalam kehidupan. Teori ini juga meyakini bahwa pada diri setiap manusia itu terdapat beberapa unsur-unsur kepribadian yang disebut dengan ego state. Yang pertama itu ada ego state, yaitu pernyataan ego dengan ciri-ciri pribadi anak-anak seperti manja, riang, lincah, cengeng, rewel, tingkah laku, lucu, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada ego state parent, yaitu pernyataan ego atau sikap orang tua yang diwakili dalam perilaku. Dapat terlihat dan terdengar juga dari tindakan maupun tutur kata atau ucapan-ucapannya. Yang ketiga yaitu ada ego state adult, pernyataan ego orang dewasa dengan ciri-ciri yang realistis berdasarkan pemikiran apa adanya, yaitu memaparkan fakta dengan melalui proses menimbang, mengingat, dan memutuskan. Perkembangan kepribadian. Pendekatan analisis traksional melihat kebutuhan untuk memperoleh posisi hidup. Ialah hubungan yang dirasakan oleh seorang antara diri sendiri dengan orang lain. Misalnya, orang berkata pada dirinya sendiri, bagaimana keadaan posisi hidup saya ketika berhubungan dengan orang lain. Saya oke, kamu oke. Orang yang berada pada posisi ini hubungannya yang dilakukan sedang berjalan dan meningkatkan ke arah yang lebih baik dan berjalan secara evolusioner. Saya tidak oke, kamu oke. Orang yang berada pada posisi ini pada dirinya ada perasaan takut, terancam, terhina, rendah diri, dari sebagainya. Saya oke, kamu tidak. Hubungan ini sifatnya cenderung merubah pihak kedua, biasanya bersifat revolusioner, berubah cepat. Saya tidak oke, kamu tidak oke. Orang yang berada pada posisi ini merasa bahwa dirinya sendiri tidak berdaya dan orangnya lain juga dirasakan juga tidak berdaya. Kemudian ada kasus. Pada kasus konseling ini, berdasarkan wawancara tanggal 24 Juni 2012, peneliti dapat menganalisis penilaian UK terhadap bentuk tubuhnya dari berbagai dimensi cita tubuh berdasarkan teori Cash di tahun 2004. Pada dimensi evaluasi penampilan, UK merasa bahwa penampilan dirinya tidak menarik. Pada dimensi orientasi penampilan, UK mengakui bahwa UK tidak pernah berolahraga untuk meningkatkan kebugaran fisiknya. Namun, dalam meningkatkan penampilan, UK memperlihatkan usaha yang cukup besar seperti mencocokkan padu padan busana yang sesuai, memilih aksesoris yang pas, dan melakukan perawatan kecantikan seperti ke salon untuk potong rambut dan lulur untuk memperhalus kulit. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti dapat menganalisis bahwa UK mempunyai kecemasan berlebihan untuk menjadi lebih gemuk sehingga menghindari timbangan berat badan. Dan UK cukup memperhatikan penampilan dengan selalu meningkatkan penampilan tubuhnya. Karena UK mendengarkan pujian serta kritik yang disampaikan oleh orang sekitar mengenai penampilannya. Peneliti mewawancarai ibu dari subjek UK. Ibu RP, inisialnya, mengakui bahwa dari persepsinya, sebagai orang tua, obesitas bukanlah suatu hal yang menarik untuk dialami seseorang remaja putri. Ibu RP merasa cemas dengan obesitas yang dialami oleh UK.
karena dapat mengganggu kesehatan dan penampilan. Ibu RP mengupayakan banyak hal agar Yuke bersedia menurunkan berat badan, diantaranya dengan menasehati setiap sebelum makan, bersedia membiayai Yuke untuk melakukan perawatan tubuh di pusat kebugaran tubuh, hingga membelikan obat pelangsing tubuh yang instan. Ibu meyakini bahwa dukungannya dapat meningkatkan motivasi untuk menurunkan berat badan. Namun upaya yang telah dilakukan itu sampai saat ini belum mengarah pada suatu keberhasilan. Pola komunikasi yang terjadi secara terus-menerus antara ibu dan Yuke selaku anaknya adalah transaksi silang antara status ego parents terhadap child. Ibu RP dengan status ego parents memberikan injungasi atau perintah kepada Yuke untuk menurunkan berat badan. Injungsi diberikan secara verbal dengan menyuruh Yuke untuk menurunkan berat badan dan secara nonverbal dengan memberikan obat pelangsing. Yuke menerima injungsi yang didapat Ibu RP dengan status ego sebagai child atau anak yang penurut sebagai Yuke yang bersedia mencoba untuk menurunkan berat badan. Tujuan konseling analisis transaksional. Menurut Berna, bimbingan konseling kelompok analisis transaksional bertujuan membantu anggota kelompok memerangi masa lampau pada saat sekarang dalam rangka menjamin masa depan yang lebih baik dan membantu individu dalam melakukan kontrol sosial, menyembuhkan gejala dan transparansi, serta merumuskan kembali naskah hidup individu. Teknik konseling analisis transaksional. Yang pertama ada teknik didaktik, yaitu analisis transaksional yang menekankan pada domain kognitif. Sehingga prosedur mengajar dan belajar merupakan dasar dari pendekatan ini. Yang kedua ada kursi kosong. Teknik kursi kosong ini dilakukan dengan cara konseli dihadapkan pada sebuah kursi kosong dan melakukan percakapan dengan kursi yang diimajinasikan sebagai masalah untuk mengungkap konflik masa lalu serta mengetahui analisis struktural. Yang ketiga ada simulasi percakapan, yaitu individu simulasi percakapan dapat diterapkan melalui percakapan pengandaian antara konselor dan konseli. Konselor dapat memunculkan suatu topik pembicaraan tertentu untuk melihat reaksi konseli melalui analisis transaksi dan posisi hidup konseli. Dan yang terakhir ada redactions, yaitu proses pembuatan keputusan ulang, di mana konseli diajak untuk merasakan kembali situasi masa kecil secara emosional dan membuat keputusan baru secara emosional dan intelektual. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah presentasikan tentang teknik analisis transaksional. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Udah kan ya?